Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, for this time, I would like to explain about reading comprehension of nonfiction research. And you may see these pictures, and then if you want to read this picture from safari till animals, and then you may add this picture, reach this every column. Okay, reading comprehension of nonfiction research is often strong reading comprehension skill is essential for understanding and applying information from nonfiction research in the real. Why reading comprehension matter? As you know, reading comprehension is very important for all the people, not only you, but also all the people, lecturers, students, and everyone. First, unlock information. Second, make informed decisions. Third, achieve academic success. First, understanding nonfiction allows us to access a wealth of knowledge and gain new insight. Second, applying strong reading comprehensions will help us use information and make informed choice. Third, reading comprehension is crucial for academic success across various subjects and disciplines. Jadi, kenapa pemahaman membaca itu sangat penting? Pertama, yaitu memahami bagian-bagian non-fiksi akan memungkinkan kita mengakses kekayaan pengetahuan dan mendapatkan wawasan baru. Jadi kalau kita rajin membaca, otomatis ilmu pengetahuan itu akan bertambah. Makanya kita harus rajin membaca. Baik itu bahasa Indonesia, what else, English. Ya. Ini kebetulan pelajaran bahasa Inggris, yang harus menerapkan keterampilan pemahaman bacaan yang kuat, membantu kita mengevaluasi informasi dan membuat pilihan yang tepat. Ya, kalau kita punya keterampilan dalam membaca, maka membantu kita untuk mendapatkan informasi-informasi baru yang membuat kita banyak tahu hal yang baru. Ketiga, pemahaman membaca sangat penting untuk keberhasilan akademik di berbagai mata pelajaran dan disiplin ilmu. Pemahaman membaca sangat penting untuk keberhasilan akademik di berbagai mata pelajaran dan namanya baca ya, kalau di akademik kita akan mendapatkan banyak, harus rajin untuk ilmu, harus rajin membaca karena membaca adalah jendela. Jadi kalau kita benar-benar ingin meningkatkan wawasan kita, harus membaca. Okay, next. Strategies for improving comprehension. First, active reading, noticing and highlighting, summarizing and synthesizing. Jadi strategi dalam membaca
adalah alat penting untuk meningkatkan pemahaman bacaan, terutama ketika berhadapan dengan bagian non-fiksi. Teks non-fiksi seringkali berisi informasi yang kompleks. Jadi penting untuk mempersiapkan pikiran kita belum menyelami bacaan sebenarnya. Jadi beberapa strategi pra membaca yang efektif untuk meningkatkan pemahaman kita tentang non-fiksi atau bacaan non-fiksi. Pertama itu terlibatlah dalam teks dengan mengajukan pertanyaan, membuat prediksi, merenungkan materi dengan penuh pertimbangan. Kedua, soroti detail-detail penting, memberi anotasi pada bagian-bagian penting untuk pemahaman dan atensi kita. Yang penting kita catat, kita beri, ya, beri garis, berbelo mungkin, kasih warna. Selanjutnya ringkaslah ide-ide utama, sintesiskan informasi yang sekiranya memudahkan untuk memahami konteks dan kesimpulan utama. Itu yang penting dalam meningkatkan pemahaman decoding non-fiction. Yes, supporting detail, text structure, organization, vocabulary, and context clues, critical thinking, inference skills, and others. This very important for us if we want to increase our reading comprehension. But you must know about this fact of reading comprehension. The structure, that is vocabularies. If we want to easy to understand reading comprehension, we must read that will add our vocabulary. Effective note-taking strategy, summarizing, visualization, personalized note-taking system, practice and practice and practice, and assessment technique, active reading exercise, analyze and discussion, assessment and reflection. It's very important. Just for future practice, application maybe, online articles and blogs, non-fiction books. Jadi banyak ya cara-cara kakak pemahaman sama non-fiction. Jadi pentingnya pemahaman baca teks non-fiksi itu. Teks non-fiksi memberikan informasi fakta dan argumen yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmuwan, histori, sejarah, teknologi, kemampuan untuk memahami teks non-fiksi. Kemungkinan pembaca untuk mendapatkan informasi yang akurat. Misalnya, membaca dapat mengevaluasi dan menganalisis informasi berdasarkan bukti. Atau dua, mengembangkan keterampilan kritis. Pemahaman yang baik membantu membaca dan membuat keputusan yang lebih baik tentang isu-isu kompleks. Jadi lebih realistis gitu. Tiga, mendukung pembelajaran berkelanjutan. Teks non-fiksi sering digunakan dalam penelitian dan pembelajaran mandiri yang penting untuk perkembangan pribadi dan profesional.
itu nanti kalian akan tesis kalau di S2. Iya, biasa. Dan saya jelaskan, itu strategi meningkatkan pemahaman membaca. Di sesi 5 juga sudah dijelaskan. Ini untuk ada beberapa hal strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman membaca teks non-fiksi. Meliputi prabaca, of reading. Sebelum membaca, penting untuk mengamati judul, subjudul, dan gambar untuk mendapat gambaran umum tentang konten. Ini membantu menetapkan tujuan dan ekspektasi. Selanjutnya, membaca aktif, active reading. Itu membaca harus terlibat secara aktif dengan teks. Misalnya dengan mencatat, memberi tanda pada bagian penting, dan bertanya tentang informasi yang dibaca. Menggunakan pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan tentang teks dapat membantu memperdalam pemahaman. Pertanyaan itu bisa berkisar dari kata apa ide utama, apa bukti yang mendukung argumen itu. Selanjutnya, menyusun ringkasan, summarize. Setelah membaca, membuat ringkasan dari apa yang telah dibantu memperkuat informasi, mengenali bagian yang dibaca. Misalnya discuss. Diskusi dengan orang lain tentang teks yang telah dibaca dapat memperluas pemahaman, memberikan perspektif. Tantangan dalam pemahaman teks non fiksi, bahasa dan istilah yang agak rumit memang. Apa? Karena sering menggunakan jargon, istilah teknis yang bisa membingungkan pembaca. Struktur teks yang beragam. Berbagai jenis teks non fiksi memiliki struktur yang berbeda, seperti narasi, deskripsi, atau argumentasi yang memerlukan pendekatan pembacaan yang berbeda pula. 3. Informasi yang berlebihan. Teks non-fiksi kadang memuat banyak informasi, sehingga sulit bagi pembaca untuk memisahkan informasi yang penting yang kurang relevan. Jadi, kesimpulannya adalah pemahaman membaca teks non-fiksi adalah keterampilan yang esensial dalam dunia informasi saat ini. Dengan menerapkan strategi yang tepat, mengenali tantangan yang ada, pembaca dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menganalisis informasi non-fiksi. Oleh karena itu, tidak hanya bermanfaat dalam konteks, tapi kan bermanfaat dalam konteks akademis dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita, ataupun pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, that's all for me. Thank you for your attention. I hope all of you success for this semester. Jelas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.